Exco PSSI memutuskan Liga 2 musim 2022-2023 dihentikan. Pemuncak klasemen wilayah Timur Liga 2 Persipura Jayapura pun menolak penghentian kompetisi sepak bola kasta kedua. Melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Yan Permenas Mandenas, manajer Persipura. Pak Yan, selamat malam. Selamat malam. Salam olahraga Pak Yan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Pak Yan, saya akan minta tanggapan dari Persipura sendiri terkait dengan keputusan untuk menolak penghentian Liga 2 oleh Exco PSSI. Apa alasannya Pak Yan? Yang pertama, hasil pertemuan owner klub dengan PT LIB atau PT Liga Indonesia Baru yang dihadiri juga oleh PSSI itu tidak menyampaikan demikian seperti apa yang disampaikan oleh Sekjen PSSI berdasarkan hasil keputusan Exco PSSI itu pada rapat Exco PSSI kemarin. Nah, kenapa? Karena klub-klub itu memunculkan 3 opsi. Opsi pertama, liga dilaksanakan dengan tim tabel atau tersentral. Nah, opsi kedua adalah liga dilaksanakan dengan sistem home away. Nah, kemudian ada 1 sampai dengan 3 klub yang menyuarakan untuk tidak melanjutkan kompetisi Liga 2 karena masalah finansial. Nah, kemudian kesimpulannya dari hasil rapat itu, kami semua owner klub menyarankan agar kita kembalikan kepada PSSI untuk memutuskan yang terbaik dan mengakomodasi semua suara dari klub-klub pada saat meeting di Hotel Sultan pada bulan Desember lalu. Nah, kemudian kalau soal klub-klub yang disuarakan bahwa 20 klub menyatakan tidak menyetujui, itu adalah pembohongan publik yang dilakukan oleh Exco PSSI yang disampaikan Sekjen. Kenapa demikian? Karena 20 klub yang hadir, salah satunya adalah kami juga dari sekian klub yang hadir itu, kita menyuarakan dan menandatangani itu untuk menyampaikan hasil kesimpulan rapat kepada PSSI, bukan menandatangani untuk menolak pelaksanaan Liga 2 itu dilanjutkan. Jadi ada kekeliruan yang dilakukan sehingga ada klub-klub yang saat ini sudah melakukan klarifikasi, termasuk salah satunya yang muncul di media sosialnya adalah PS Cilacap, menyampaikan bahwa dia tidak menandatangani untuk menghentikan Liga 2. Bahwa pada prinsipnya sebagian besar klub di Liga 2 menghendaki untuk melanjutkan kompetisi. Nah, apabila alasannya sarana prasarana sesuai dengan standarisasi pasca putusan tim investigasi kasus Kanjuruhan Malang itu dilakukan, kemudian ada aturan yang terbaru, maka yang kita lakukan adalah sistem bubble dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat untuk pembagian 3 wilayah, 1 wilayah timur, 2 wilayah tengah, dan 3 wilayah barat. Nah, itu yang kita inginkan untuk dilakukan oleh PSSI dan PT LIB. Oke. Nah, oleh karena itu, kita merasa bahwa keputusan yang dilakukan itu adalah keputusan sepihak yang tidak mendasar pada keinginan klub-klub Liga 2. Nah, ada apa di balik keputusan itu? Karena alasannya semua alasan tidak rasional dan tidak mendasar sama sekali. Nah, pada prinsipnya bahwa dengan keputusan itu klub-klub akan menyampaikan somasi kepada PSSI. Yang kedua, kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk menggugat kerugian secara material yang sudah kita alami selama petisi Liga 2 itu bergulir. Itu. Oke, berarti itu yang sementara ini kami lakukan dan semua klub-klub yang ingin melanjutkan sementara kami konsolidasi terus. Oke, Pak Yan, jadi saya klarifikasi lagi. Anda Persipura hadir pada saat rapat di bulan Desember itu. Itu yang pertama. Hadir langsung di situ. Oke, Anda menjadi saksi pada saat itu tidak ada keputusan untuk menghentikan Liga 2, tidak ada rekomendasi poin-poin seperti yang dijabarkan oleh Exco PSSI bahwa keputusan atau poin rekomendasi penghentian itu karena salah satunya adalah masalah finansial, itu pun juga tidak. Iya, tidak ada keputusan seperti itu yang kita ambil. Karena pada saat itu kita hanya memberikan opsi dalam 3 pilihan itu, tapi tentunya hasil kesimpulan rapat bahwa hasil rapat PT LIB dengan PSSI akan dikonsultasikan lagi kembali kepada klub-klub Liga 2. Tapi sampai dengan saat ini tidak dikonsultasikan, kemudian diputuskan secara sepihak. Oke, baik. Pak Yan, kita juga sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Exco PSSI, namun sayang sekali tidak ada yang bersedia untuk bergabung dengan diskusi kita malam hari ini. Karena saya juga penasaran, kalau Anda melihat dari Persipura,
apa yang kemudian membuat PSSI bisa, Exco PSSI memutuskan hal yang 180 derajat berbeda dengan apa yang terjadi pada pertemuan di bulan Desember itu? Nah, yang saya melihat bahwa yang 3 klub sampai dengan 2 klub kurang lebih yang menyuarakan untuk Liga itu dihentikan, itu sebenarnya tujuan mereka adalah mengganti operator liga. Dari PT LIB mungkin operatornya baru. Itu yang mereka inginkan, bukan bahwa menghentikan total itu atau menghentikan total pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2. Yang kedua, saya melihat bahwa ada masalah teknis di internal yang tidak diselesaikan itu antara PSSI dengan PT LIB. Kemudian ada juga masalah internal di PSSI dalam menghadapi kongres. Nah, sehingga ini yang menimbulkan kenapa sampai klub-klub Liga 2 ini kena imbas dari semua keputusan yang diambil yang menurut saya terlalu terburu-buru dan tidak rasional sama sekali. Nah, sehingga pada beberapa waktu kemarin saya pertanyakan eksistensi dari keputusan itu. Nah, yang diputuskan oleh Exco PSSI, kemudian juga ada terlibat PT LIB yang menyampaikan hasil-hasil rapat pada saat pertemuan owner klub dengan PT LIB di Hotel Sultan bulan Desember lalu. Oke. Pak Yan, di poin yang direkomendasikan, yang keluar yang paling menonjol adalah masalah finansial. Itu yang juga menjadi concern atau poin mengapa Exco PSSI kemudian menghentikan pelaksanaan Liga 2 di musim 2022-2023. Apakah Anda juga merasakan Persipura memang merasa ada kesulitan finansial seperti itu? Sepertinya kan kalau yang dijabarkan kan hampir semua klub kurang lebih 20 kalau saya tidak salah merasa ini menjadi kendala besar sehingga meminta katanya untuk dihentikan. Nah, saya pikir kalau bicara soal masalah finansial, masih banyak klub-klub yang siap untuk melanjutkan kompetisi. Jadi sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali ya alasan mereka untuk menghentikan Liga 2. Begitu. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, bahwa hasil kesimpulan rapat, apapun hasil yang disampaikan atau dilaporkan oleh PT LIB dalam rapat Exco PSSI, harus dikonsultasikan dulu kembali kepada owner klub. Kemudian setelah itu baru dibuat rapat keputusan yang akan disampaikan kepada PT LIB di rapat PSSI, kemudian akan dibawa ke Kongres untuk diputuskan bersama. Oke, termasuk juga pernyataan dari Persipura yang mendorong untuk membuka sebenarnya siapa saja sih klub yang yang mendukung penghentian Liga 2 ini kan juga PSSI Exco tidak bisa menjawab secara gamblang siapa 20 klub ini sebenarnya. Iya, kalau saya katakan bahwa kata 20 klub itu mereka manipulasi sebenarnya. 20 klub itu bukan bicara soal penghentian, tapi itu kita mengusulkan untuk 3 opsi tadi, begitu. 3 opsi itu kita usulkan secara bersama-sama untuk kelanjutan liga, dan kemudian ada yang meminta untuk dihentikan sampai dengan ganti operator baru liga itu dilanjutkan. Jadi tidak ada opsi yang kita bilang bahwa liga itu dihentikan. Itu menurut saya pembohongan publik yang sudah dilakukan oleh PSSI melalui penyampaian Sekjen PSSI ke publik. Dan itu yang sementara ini kita sedang layangkan surat somasi kembali kepada PSSI. Oke, apakah Anda juga mendengar informasi surat terkait dengan surat kepada PSSI dari 9 klub saya tidak salah ya, yang per bulan Januari ini tidak mampu membayar gaji pemain sehingga alasan itu yang membuat PSSI menggelar rapat Exco? Ya, saya pikir kalau seandainya 9 klub itu tidak mampu untuk membayar gaji pemain, kan ada regulasi di PSSI yang bisa memberikan sanksi kepada mereka. Begitu sama halnya dengan misalnya saya contohkan Persipura di musim Liga 1 tahun 2001-2022 kemarin kita tidak menjalankan pertandingan dengan Madura United, kemudian kita dikenakan sanksi untuk turun ke Liga 2. Nah, itu kan ada aturannya begitu. Jadi seharusnya kan aturan itu yang diterapkan apabila klub itu tidak mampu membiayai pemain dan ofisial serta pelatih untuk melanjutkan kompetisi Liga 2 sampai dengan selesai. Oke, ini kan sepertinya sudah satu pihak diketok palu oleh Exco PSSI ya untuk menyetop Liga 2 musim 2022-2023. Anda mengatakan klub-klub ini akan mengajukan somasi, bagaimanapun juga akan tetap terus mendukung agar gelaran Liga 2 atau
meminta PSSI untuk melakukan atau memberikan ganti rugi itu tadi. Nah, bagaimana kemudian koordinasi dari klub-klub di Liga 2 ini bisa kompak kemudian untuk mendorong wacana tersebut, Pak Yan? Ya, kenapa demikian kita harus lakukan seperti itu? Karena pertama kita sudah rugi secara material. Yang kedua, kita menjaga agar sistem kompetisi liga di Indonesia itu secara kredibilitasnya itu bisa terjaga eksistensinya. Kemudian yang ketiga, kenapa demikian? Karena kalau seandainya Liga 3 dengan Liga 2 itu tidak dilanjutkan, maka Liga 1 juga harus tidak dilanjutkan karena itu dalam satu kesatuan sistem kompetisi liga di Indonesia. Itu. Nah, kemudian yang berikut, ya liga itu menjadi menarik karena adanya sistem kompetisi yang sudah diterapkan selama ini berjalan. Karena ada sistem degradasi, kemudian ada sistem promosi dan sebagainya. Itu jadi inilah yang menjadi pertanyaan saya. Kalau dasarnya Liga 2 dan Liga 3 misalnya dihentikan, kemudian Liga 1 itu diizinkan berlanjut, dasarnya apa? Sistem kompetisi yang dipakai seperti apa? Itu harus dijelaskan PSSI kepada publik. Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa pernyataan dari PSSI ya, dari Exco PSSI untuk menanggapi kekecewaan dari klub di Liga 2 terkait dengan keputusan sepihak tadi seperti yang Pak Yan sebutkan. Terima kasih Pak Yan Permenesman. Saya pikir bukan soal kita kecewa, tapi kita meluruskan hal yang benar, begitu. Karena di PSSI itu terdiri dari orang-orang di lingkaran yang tidak benar banyak di situ, sehingga patut harus dibersihkan ke depan untuk reformasi sepak bola di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yan Permenesman Denas, manajer Persipura sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Salam olahraga Pak Yan, sehat selalu. Salam olahraga Mbak.